Siapakah penulis kitab Yosua? Benarkah Yosua? Apa buktinya? Bukti internal dari dalam kitab itu sendiri. Yang pertama, bukti geografis. Kitab Yosua menunjukkan banyak pengetahuan yang rinci tentang seluk-beluk situasi dan keadaan atau topografi dan geografi Kanan. Misalkan apa? Tempatnya, perbatasan suku-suku, lokasi spesifik termasuk pembagian tanah Kanan kepada 12 suku orang Israel. Itu Yosua paham betul itu. Dan makanya dicatat oleh Yosua dalam pasal 15 dan juga pasal 19 sampai pasal 19. Ini memberikan konfirmasi bahwa sebenarnya Yosua lah murni tunggal penulis kitab Yosua. Yang kedua, penggunaan kata ganti orang pertama. Di kitab Yosua memang seringkali juga ada istilah kata kami dipakai oleh Yosua. Ya, kata kami itu kan berarti Yosua ikut di dalamnya. Bukan hanya orang lain. Yosua ikut, kan kami. Menandakan sekali lagi. Peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Yosua dalam kitab Yosua. Dia ikut mengalami dan merasakan. Maka dia sempurna menuliskannya, menceritakannya dalam kitab Yosua. Pasal 5 ayat yang kedua. Yang ketiga, bukti kitab Yosua juga dicatat sebagai penulis kitab itu di dalam Yosua pasal 24 ayat 25 sampai 26. Silakan nanti saudara baca sendiri. Lalu bukti yang lain yaitu gaya bahasa. Yang dipakai oleh Yosua dalam menulis kitab Yosua itu mencerminkan periode waktu kuno. Yang berbeda dengan kitab yang ditulis pada masa yang jauh lebih kemudian. Ambil contoh setelah pembuangan ke Babel. Kitab Yosua ini kan ditulis pada masa-masa mereka di Kanaan ini ceritanya Bapak. Pembuktian secara eksternal, artinya dari luar Alkitab. Ini nanti berupa pembuktian arkeologis dan juga sejarah. Yang pertama kita lihat pembuktian arkeologi. Memberikan informasi kebudayaan Kanaan pada zaman perunggu akhir dicirikan kebejatan moral orang Israel. Dan juga terjadi kekejaman yang amat luas pada zaman itu. Dan ini dicatat juga. Bukan hanya dalam kitab Yosua, tapi juga dicatat di dalam ulangan pasal 9 ayat yang keempat. Secara tidak langsung sebenarnya, kita ulangan juga meyakini atau mendukung, mensahkan bahwa Yosua adalah penulis kitab Yosua sendiri. Yang kedua, bukti penemuan di Yeriko. Dan Ai. Apa ini Ai? Nanti saya jelaskan. Apa yang terjadi di Yeriko dan di Ai? Di mana kita tahu, saudara, tembok Yeriko kan roboh, runtuh, rata. Bukan dengan peralatan perang atau persenjataan, bukan juga karena pakai bom. Tapi karena doa keliling selama 7 kali. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu sambil berdoa, ya, sebanyak 7 kali. Tuhan bekerja, Tuhan dengar doa mereka, roboh pula itu tembok Yeriko. Ini memberikan sebuah makna. Doa orang benar sungguh didengar oleh Tuhan dan mudah dijawab, direalisasikan oleh Tuhan. Dari sini pun kita bisa belajar bahwa kuasa Tuhan lewat doa orang benar itu sangat luar biasa, itu sangat powerful, Bapak Ibu. Maka kita perlu melihat apakah posisi kita selalu benar di dalam Tuhan. Karena itu rupanya menjadi salah satu persyaratan Tuhan mudah mendengar, mudah menjawab, mudah menopang, mudah menolong, mudah memulihkan, mudah memberkati kita. Itu yang bisa kita lihat dari robohnya tembok ini. Dan itu dicatat baik-baik dalam Yosua pasal 6. Bukti yang berikutnya adalah surat-surat amanah, yaitu dokumen diplomatik. Ya, dokumen diplomatik ini berarti berkas-berkas yang disimpan di dalam kedutaan lah. Ini ceritanya dari abad ke-14 sebelum Masehi.
menjelaskan kekacauan di Kanaan dan serangan kelompok Habiru jadi latar belakang sejarah kitab Yosua. Jadi para sejarawan juga meyakini, mempercayai betul bahwa penulis kitab Yosua itu bukan orang lain tapi Yosua sendiri. Lalu bukti yang berikutnya adalah bukti Merneptah Stele. Apa ini? Prasasti Mesir kuno yang ada sekitar tahun 1208 sebelum Masehi menyebutkan Israel telah hancur pada waktu itu. Tapi tidak lama kemudian karena mereka bertobat kepada Tuhan, Tuhan pun pulihkan, Tuhan pun ampuni, Tuhan pun bangkitkan, Tuhan pun berkati lagi mereka. Sehingga dicatatlah bahwa bangsa Israel itu menjadi salah satu suku bangsa yang paling berpengaruh di kota Kanaan. Tapi saya kira bukan hanya di kota Kanaan, tapi juga di seluruh dunia saat ini. Bayangin saudara, 90% negara-negara di dunia ini, apalagi Indonesia, ingin mematikan Israel, bangsa Israel. 90%. Hanya Amerika yang terang-terangan berani mengatakan tidak. Tapi bangsa-bangsa lain, mereka kan gitu ya. Tetapi rupanya sisa-sisa berkat Tuhan ya. Sisa-sisa pembelaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Pada waktu zaman nenek moyang mereka. Pada waktu zaman Abraham maksud saya. Musa, Yosua. Itu masih tetap ada sampai hari ini bagi bangsa Israel. Saya kira janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel itu bukan hanya sekedar karena ya janji Tuhan kepada bangsa Israel baik zaman dahulu ke zaman sekarang itu bukan hanya sekedar karena faktor keturunan. Itu bukan hanya karena faktor darah, tapi faktor pertobatan. Jadi begini, Tuhan masih melihat ada orang-orang Israel yang sama imannya seperti Abraham, seperti Yosua, seperti Musa, dan lain-lainnya di zaman sekarang. Di zaman modern ini. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan Tuhan. Maka bangsa Israel ini tetap punya dampak dan pengaruh yang luar biasa di sepanjang zaman. Jadi bukan hanya sekedar karena bangsa Israel itu ya punya hubungan darah, hubungan jasmani atau hubungan teritorial, bukan. Tapi karena ada orang-orang pribadi, mungkin nggak banyak jumlahnya. Ada keturunan-keturunan Abraham, Musa, yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus gitu ya. Yang itu yang saya yakin menjadi dasar atau acuan bagi Tuhan tetap memelihara bangsa Israel sebagaimana adanya hari ini. Bukan hanya sekedar karena bangsa itu pertama kali dipilih dan dipanggil, dipakai Tuhan menjadi alat peraganya atau percontohannya, bukan. Tapi kembali saya lihat karena ada faktor iman. Walaupun sebenarnya bangsa Israel tidak semuanya percaya kepada Yesus loh Bapak Ibu. Hanya sebagian kok. Sebagian yang lain nggak percaya. Makanya mereka sampai menggantung Yesus kan. Siapakah mereka itu? Farisi-farisi yang belum bertobat itu Bapak Ibu. Ya. Nah ini pembuktian secara internal dan eksternal. Artinya kalau kita menyimpulkan, tidak ada satupun unsur yang meragukan ya Yosua sebagai penulis